Halo, dengan David Pranata di sini. Saya ucapkan selamat datang di seri video Slide Design for Beginners. Di mana di seri video ini Anda bisa mendapatkan cara-cara mendesain slide presentasi yang mampu membuat presentasi Anda lebih jelas, lebih mudah dimengerti, dan juga tidak membosankan untuk audiens Anda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang lebih spesifik, yaitu bagaimana menggunakan gambar untuk slide presentasi Anda. Langsung aja kita mulai. Seperti yang mungkin telah Anda ketahui di video sebelumnya, bahwa supaya slide presentasi bisa menjadi efektif, maka ada dua kriteria yang harus dipenuhi. Yaitu yang pertama, gunakan slide yang simple, dan yang kedua adalah gunakan kekuatan visual. Bagi Anda yang mungkin belum sempat menonton video yang membahas tentang hal ini, saya sarankan Anda bisa menonton video tersebut ya. Anda bisa search di YouTube channel saya, David Pranata, atau Anda bisa juga cari di website saya, david-pranata.com ya. Anda bisa tonton dan semuanya itu Anda bisa dapatkan secara free. Nah, di sini ada satu hal yang ingin saya garis bawahi, yaitu prinsip yang kedua, gunakan kekuatan visual. Ketika kita menggunakan kekuatan visual, berarti nantinya dalam slide presentasi kita akan banyak menggunakan gambar-gambar. Nah, oleh karena itu, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara menggunakan gambar untuk slide presentasi Anda? Karena mungkin Anda tahu, oke Pak, sekarang saya harus gunakan banyak gambar supaya bisa memperjelas pesan saya. Tapi saya masih punya banyak pertanyaan atau masalah terkait penggunaan gambar. Misalkan aja, di mana saya harus mencari gambar atau gambar seperti apa yang sesuai dengan kriteria yang saya inginkan. Misalkan aja, seberapa sih besarnya, terus kemudian izinnya bagaimana, apakah boleh saya ambil setiap gambar dari internet, atau mungkin bagaimana cara mendownloadnya. Ya, oleh karena itu, dalam video kali ini saya akan coba membahas tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk lebih mudahnya, mungkin kita mulai dalam sebuah contoh aja ya. Kita mulai dalam sebuah ini slide presentasi yang masih kosong, blank ya, nggak tahu apa-apa. Katakanlah Anda ingin berpresentasi tentang manfaat kopi bagi diri Anda. Nah, ini pesan yang ingin Anda sampaikan. Nah, sekarang berarti Anda harus mencari gambar yang sesuai untuk pesan Anda ini. Nah, kira-kira gambar seperti apa yang ingin Anda cari? Ya, saya kira jikalau pesannya manfaat kopi, ya paling gampang mungkin kita cari gambar kopi ya. Oke, sekarang kalau gitu, mari kita bersama-sama cari gambar kopi. Saya akan keluar dulu dari PowerPoint ini dan menuju ke browser saya. Nah, di sini tentunya ada beberapa website yang bisa Anda gunakan untuk menemukan gambar. Kita mulai aja dari yang paling dasar, yaitu kita gunakan Google. Nah, ketika Anda ingin cari gambar menggunakan Google, Anda bisa pergi ke sini dulu ya. Anda klik di sini gambar. Nah, di sini nanti berarti ketika Anda mencari di sini, yang ditampilkan adalah gambar-gambar. Oke, tadi kita ingin cari tentang gambar kopi ya. Anda bisa ketikkan di sini, Anda ketikkan aja kopi. Nah, maka di sini akan keluar gambar-gambar yang relevan dengan apa yang Anda ketikkan tadi. Nah, ini macam-macamnya ya. Saya scroll kembali ke atas. Salah satu keunggulan Google adalah Anda bisa mengetikkan kata kunci, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Inggris. Kedua-duanya Anda masih akan mendapatkan hasil yang relevan ya. Misalkan aja saya di sini ganti dalam bahasa Inggris coffee. Oke ya, hasilnya juga tentang gambar-gambar kopi. Satu hal yang bisa Anda pelajari dari pencarian Google ini adalah Anda bisa menggunakan tools ini ya, alat penelusuran untuk membantu pencarian Anda supaya gambar yang nanti Anda temukan itu lebih sesuai dengan kriteria yang Anda inginkan. Untuk mengetahuinya, coba kita klik aja di sini alat penelusuran. Nah, di sini akan keluar opsi-opsi ekstra. Saya ingin jelaskan tentang yang pertama yang ini ya, tentang ukuran. Anda bisa memfilter ukuran gambar apa yang ditampilkan dalam pencarian. Di sini ada besar, sedang, atau ikon. Ya, untuk ikon ini biasanya gambar yang ukurannya relatif kecil ya. Untuk slide presentasi, saya kira hindari saja kita gunakan gambar yang ukurannya kecil karena nanti akan burem atau pecah ketika Anda sampaikan di presentasi. Anda gunakan ya minimal sedang. Misalkan dalam kali ini
Anda ingin gunakan yang ukurannya lebih besar ya. Nah, di sini Anda klik. Nah, ini nanti yang ditampilkan adalah ukurannya yang besar-besar. Ketika Anda arahkan kursor ke gambar, di sini akan muncul ukurannya ya. Di sini contohnya ukurannya adalah 2001 kali 1501. Ini cukup besar ya. Untuk presentasi yang saya sarankan untuk membuat slide kurang lebih ya sekitar 1000 sudah cukup ya. Bahkan seringkali saya juga menggunakan gambar yang ukurannya 600 sekian kali sekian, itu juga masih nggak burem ketika saya tampilkan di layar proyektor ya. Ini ada beberapa 1000, 1100, 1500 ya. Oke, itu tentang ukuran. Hal lain yang mungkin perlu Anda ketahui adalah tentang hak penggunaan. Ya. Di sini ketika Anda klik akan muncul beberapa opsi. Saya sarankan Anda bisa gunakan yang ini ya, dilabeli untuk digunakan ulang. Artinya pada gambar-gambar yang ditampilkan dalam pencarian lain itu memang udah diizinkan bisa Anda gunakan ulang ya. Jadi ini misalkan kita klik. Nah, ini akan muncul gambar-gambar yang sesuai dengan kriteria ini tadi ya, yaitu ukurannya besar dan bisa Anda gunakan ulang. Oke, sekarang kita tinggal pilih gambar apa yang kira-kira sesuai dengan kriteria Anda. Katakanlah, ya Anda ingin gambar yang ini. Anda tinggal klik aja, nanti akan muncul Windows baru, dan nanti Anda bisa klik di sini ya, lihat gambar. Nah, ini Anda akan langsung dibawa ke website yang bersangkutan ya. Ini kebetulan di websitenya langsung kita ditampilkan gambar yang bersangkutan sesuai yang Anda cari. Bagaimana cara mendownloadnya? Anda tinggal ya klik di sini dan save image as ya, klik kanan save image as. Nanti Anda tentukan mau di save di mana. Ya, ini saya save di folder downloads. Anda juga bisa ganti namanya, misalkan ini saya ganti dengan nama copy ya. Enter ya, otomatis gambarnya udah akan terdownload. Nah, sekarang ketika gambarnya udah Anda download, langkah berikutnya adalah Anda pergi ke PowerPoint Anda, terus kemudian nanti Anda insert gambar itu ke slide yang Anda buat. Ya, jadi di sini Anda tinggal klik insert picture. Ya, sebagai informasi saya menggunakan PowerPoint versi 2007. Ya, mungkin Anda ada yang menggunakan versi 2010 atau sudah yang 2013. Mungkin dari segi fitur tampilan ada sedikit berbeda, tapi secara segi prinsip kurang lebih sama ya. Jadi insert picture di sini. Nah, ini tadi Anda tinggal pergi aja ke folder di mana Anda mendownload gambar tersebut. Anda klik di sini. Gambarnya sudah akan terupload ya, bukan terupload ya. Gambarnya akan terinsert di slide PowerPoint Anda. Nah, mungkin sampai di sini Anda bertanya, "Loh Pak, ini gambarnya kok separuh ya? Ada sisi putihnya." Nah, oleh karena itu kita mesti harus melakukan cropping ya, gambarnya kita potong, terus nanti kita perbesar supaya bisa pas di slide presentasi kita. Contohnya kali ini saya akan potong dulu, katakanlah dipotong di sini ya, ini saya potong kurang lebih sekian. Nah, saya ajukan ke pinggir, nah kemudian ini saya besarkan sehingga bisa memenuhi seluruh isi slide. Oke, ini masih kurang sedikit. Saya potong lagi yang di sisi sini ya. Kurang lebih oke, sekian. Nah, kemudian saya besarkan lagi. Oke ya, sehingga akhirnya gambarnya bisa memenuhi satu isi slide. Nah, Pak, tadi tulisannya kok hilang ya, ketumpuan gambarnya, gimana caranya memunculkan? Nah, Anda bisa bawa gambar ini ke belakang tulisan. Caranya bagaimana? Anda tinggal klik kanan di sini, send to back. Nah, ini gambarnya akan dikirim ke belakangnya tulisan yang tadi. Nah, untuk tulisannya sendiri, katakanlah di sini, ini kan background-nya agak gelap, tulisannya juga gelap. Anda ingin perjelas ya, Anda bisa ganti tulisannya, katakanlah menjadi berwarna putih. Nah, ini akan membuat tulisannya lebih jelas. Atau mungkin alternatif yang lain, Anda juga bisa membuat blok di tulisan ini sehingga kontrasnya lebih jelas. Misalkan aja ya, di sini saya ingin buat blok di dalam kotak teks ini sehingga lebih jelas. Anda tinggal klik kanan, Anda pergi ke format shape. Nah, di sini ada solid fill. Nah, Anda
Bisa juga ubah-ubah warnanya ya. Di sini kan hitam, katakanlah Anda ingin bloknya warnanya biru juga bisa ya. Ya, katakanlah yang untuk ini saya pilih warna hitam. Nah, Anda close. Nah, jadi ini juga lebih jelas tulisannya. Atau mungkin tulisannya saya ingin ganti warnanya kuning. Nah, ini juga akan lebih jelas. Anda bisa tinggal atur ulang letak tulisan ini di mana sehingga lebih pas ya. Katakanlah Anda letakkan di sini. Oke, ya itu tadi bagaimana cara kita menggunakan gambar ya. Saya kira cukup simpel ya. Anda bisa membuat gambar, menggunakan gambar dengan cara tersebut. Nah, satu hal lain yang mungkin ingin saya tambahkan adalah, tadi kita sudah belajar bagaimana cara mencari gambar di Google. Ada satu sumber lain lagi yang ingin saya sarankan ke Anda, yaitu adalah di comfight.com. Ya, ini adalah sebuah situs pencari gambar juga yang bisa Anda gunakan sebagai alternatif lain dari Google. Jadi misalkan di sini sama, saya ingin cari gambar tentang kopi ya, saya ketikkan aja. Yang site ini harus bahasa Inggris ya, kita nggak bisa cari dalam bahasa Indonesia. Anda ketikkan aja coffee. Nah, maka ini juga site ini juga akan mencari. Nah, ini sebagai lisensi yang harus Anda perhatikan adalah pastikan di sini yang terpilih adalah yang Creative Commons. Ini artinya gambar-gambar yang ditampilkan di sini Anda bisa gunakan ulang secara free. Ya, di sini ada beberapa gambar yang ditampilkan ya. Yang digambar di atas ini yang berbayar, mulai dari $1 ya, tarifnya bervariasi. Akan tetapi yang di bawah garis ini Anda bisa dapatkan secara free. Katakanlah kita pilih gambar ini. Ya, Anda tinggal klik aja. Nah, di sini gambarnya sudah tersaji dengan berbagai macam ukuran yang bisa Anda download. Nanti Anda tinggal pilih aja kira-kira yang sesuai. Untuk slide presentasi, sekali lagi saya sarankan, saya kira ukuran yang pas adalah berkisar di antara sekitar 1000 ya. Jadi ketika Anda mau download, Anda pilih yang ini aja ya. Anda tinggal klik di sini, download. Nah, otomatis gambarnya akan terdownload ke komputer Anda. Kemudian hal berikutnya, jika Anda ingin memberikan atribusi ya, atau kredit kepada orang yang sudah repot-repot memfoto gambar Anda, nah Anda juga bisa tinggal lihat, ini adalah linknya yang bisa Anda berikan. Biasanya ketika kita menggunakan gambar ya, Anda tidak perlu memberikan linknya, atribusinya di masing-masing slide di sini. Karena itu juga bisa menimbulkan distraksi pada audiens. Saya sarankan Anda bisa berikan ya slide terakhir ya di sini Anda buat, terus kemudian di sini Anda tuliskan foto-foto kreditnya pada siapa aja. Ya, saya kira itu adalah cara yang lebih efektif supaya Anda juga bisa memberikan kredit kepada si pemilik gambar tersebut. Oke, itu tadi materi tentang bagaimana menggunakan gambar di dalam slide presentasi Anda. Jikalau Anda merasa terbantu dengan video ini, Anda juga bisa mendapatkan artikel-artikel atau video menarik lainnya dalam topik komunikasi dan presentasi. Anda silakan aja pergi ke website saya di david-pranata.com. Anda subscribe di sana supaya Anda bisa mendapatkan update-update terbaru secara langsung di email Anda. Saya ucapkan sampai jumpa di video-video maupun artikel yang berikutnya.